Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali dalam satu persekutuan dengan Tuhan yang indah. Hati kita penuh dengan rasa syukur, pujian dan hormat bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sehati untuk kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami, hati kami sangat bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas berkat pertolongan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini Tuhan berikan hari yang terbaik dalam hidup kami Bapa, di mana kami boleh memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sebab Yesus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, dan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi dan menjamah baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami seluruh jemaat Tuhan di tempat mereka masing-masing. Tuhan hadir, Tuhan mencurahkan berkat, anugerah dan mujizat Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam iman kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Patutlah kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan kemenangan kepada kita hari-hari yang kita lewati dengan luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya memberikan satu tema renungan firman Tuhan, yaitu iman yang berkemenangan. Iman yang berkemenangan. Mari kita membaca lebih dulu dalam firman Tuhan ini, saudara. Yang saya ambil yang pertama dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-16, saya membacakan. Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Serukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkati orang yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kembali tema kita tentang iman yang berkemenangan, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, saudara, sebagai ringkasan bahwa iman itu adalah dasar. Iman itu adalah dasar, kekuatan, pondasi. Dan iman itu adalah bukti sesuatu yang nyata, saudara, dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu. Itu sebabnya di dalam
Ibrani pasal pertama dan khususnya juga ayat yang ke-6 saudara, di sana dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman, iman punya asumsi seperti keyakinan, saudara. Orang dunia juga punya iman, tetapi iman bukan kepada Yesus Kristus. Bisa saja bahwa orang dunia, dia percaya kepada tahyul, kepada hal-hal yang dianggap punya kekuatan gaib, percaya terhadap horoskop, terhadap ramalan, terhadap dukun, paranormal, dan sebagainya, saudara. Dan mereka mengatakan itu adalah satu keyakinan. Tetapi iman seperti itu adalah iman yang semu, saudara. Iman yang tidak menyelamatkan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, iman Kristen tentu berbeda. Karena iman Kristen adalah iman di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kita percayai, yang kita yakini, satu-satunya Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita, hanya melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat saudara bahwa iman orang-orang yang percaya, iman Kristen, itu memiliki satu tujuan yang kekal. Bukan sekedar tujuan hanya untuk mencari kesenangan duniawi, saudara. Tetapi tujuannya adalah kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa iman diimplementasikan di dalam tindakan. Yakobus mengatakan kalau iman tidak ada tindakan, tidak disertai dengan perbuatan, iman itu adalah mati. Tidak ada gunanya, saudara. Dan itu sebabnya iman perlu diimplementasikan di dalam tindakan, dalam perbuatan, sesuatu yang nyata sebagai bukti. Itulah dasar daripada iman, saudara. Saudara, ada unsur di dalamnya, ada nasihat. Ada unsur di dalam iman itu, ada nasihat, ada peringatan, ada perintah-perintah dan sebagainya, saudara. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Kalau tadi dikatakan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dia kalau berbalik kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya saya mengajak sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini, mari kita melihat bagaimana perwujudan iman kita sebagai orang yang percaya. Ada unsur perintah. Mari kita lihat, ada 5 perintah yang Tuhan berikan kepada kita yang berkaitan dengan iman yang berkemenangan, saudara. Mari kita lihat perintah yang pertama di dalam ayat yang ke-11, saudara. Di sana dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Perintah yang pertama untuk mengimplementasikan iman di dalam perbuatan kita, dalam perintah itu adalah jauhilah, saudara. Jauhilah. Tentu saudara, kalau Tuhan mengatakan jauhilah, adalah sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang bertentangan dengan ketetapan Tuhan, saudara. Apa yang harus dijauhi, saudara? Dalam ayat yang ke-11, di dalam ayat ini dikatakan, manusia Allah atau umat milik kepunyaan Allah yang harus dijauhi kita sebagai orang yang percaya, dan saatnya kita akan berkemenangan bersama Tuhan, adalah sikap kemunafikan, saudara. Di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6, saudara, di sana dikatakan orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya mencari-cari soal, bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jauhilah. Kalau kita lihat konteksnya di dalam pembacaan firman Tuhan ini, ayat 4-5 adalah sikap kemunafikan. Di dalamnya terjadinya satu perselisihan, percekcokan, dengki, amarah, fitnah, curiga, cedera. Orang-orang yang suka mencari soal-soal untuk menimbulkan satu perselisihan dan sebagainya, saudara. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita jauhi, saudara. Yang harus kita jauhi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kita jauhi adalah orang-orang yang memiliki roh ketamakan dan kesenangan yang bersifat sementara secara duniawi. Di dalam ayat yang ke-9, saudara, di sana dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu yang harus dijauhi, saudara. Yang berkaitan dengan perintah, jauhilah ketamakan, kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara, duniawi, yang membawa dalam satu kebinasaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mencintai harta dengan cara yang menyimpang. Banyak orang yang ingin kaya, ingin berlimpah harta, tetapi secara instan, saudara. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, saudara, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita lihat, saudara, itulah yang kita jauhi. Mencintai harta dengan cara yang menyimpang. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan berkat, mempercayakan kekayaan, hal-hal materi yang berkaitan dengan kebutuhan kita patut bersyukur, saudara. Tetapi mari kita melihat banyak orang-orang yang mereka tamak, mereka serakah dengan cara yang instan. Mereka korupsi, mereka suka menipu, saudara, merampok, membegal, dan sebagainya. Hal-hal yang semacam itulah sebagai orang-orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus perlu kita jauhi. Karena firman Tuhan mengatakan, perintah yang pertama, jauhilah, saudara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, termasuk menjauhi segala keinginan daging yang melawan jiwa, yang melawan roh. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat nasihat daripada Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-11, saudara, di sana dikatakan, aku telah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Aku telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ini perlu kita teladani, saudara. Perlu kita belajar dari sini, saudara. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percayakan segala berkat kekayaan itu. Patutlah kita bersyukur. Kalau Tuhan tambahkan berkat, kita lebih bersyukur. Karena memang Tuhanlah sumber segala berkat itu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perintah yang pertama, jauhilah, saudara. Mari kita lihat perintah yang kedua, saudara. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, saudara, di sana dikatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Perintah yang kedua adalah kejarlah. Apa yang kita kejar, saudara? Kalau kita melihat di dalam ayat ini, tentu setiap orang mempunyai satu tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita. Apa yang kita kejar? Apakah hal-hal duniawi? Apakah kesenangan manusia secara fana, saudara? Tetapi yang kita kejar adalah hal-hal yang bersifat spiritualitas, hal-hal yang bersifat rohani, yang menjadi bagian yang terbaik, makanan rohani jiwa kita, saudara. Dan itu sebagai makanan yang membawa kepada hidup yang kekal. Dan ini menjadi satu prioritas di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kebenaran firman Tuhan ini berkata, kejarlah. Dalam ayat ini dikatakan keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Ini adalah hal-hal yang perlu memiliki satu prioritas di dalam hidup kita, saudara.
Itu yang harus kita usahakan. Karena tujuan kita, orang yang percaya, adalah jelas. Yaitu untuk mengejar hal-hal yang bersifat rohani. Spiritualitas yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari kebenaran. Perintah yang kedua ini, kejar. Berarti ada sesuatu yang kita usahakan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Kita upayakan, saudara. Kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Yang berkaitan dengan keadilan. Yang berkaitan dengan ibadah. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita selalu mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan dalam hal ibadah. Ya, makanya Tuhan mengatakan di dalam kitab Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan kita, ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, saya melihat banyak orang-orang Kristen yang berusaha untuk menjauhkan diri dengan Tuhan, untuk menjauhkan diri daripada ibadah. Apalagi dalam masa pandemi, banyak gereja yang melaksanakan ibadah secara online, secara daring, saudara, dengan alasan bermacam-macam, sehingga mereka tidak mengikuti ibadah secara daring, saudara. Dan betapa orang-orang ini kehilangan sesuatu berkat yang luar biasa. Dengan cara apapun, saudara, baik secara tatap muka maupun secara daring, online, dalam ibadah kita, bagaimana yang penting hati kita ini bisa menyembah, mengagungkan nama Tuhan lewat ibadah itu. Dan itu tidak mengurangi berkat, tidak mengurangi semangat kita, saudara, di dalam ibadah seperti daring, seperti dalam bulan-bulan ini, hanya oleh karena pandemi COVID-19. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, mari, perintah yang kedua ini, kejarlah. Ada sesuatu yang kita upayakan dalam ibadah, saudara. Ibadah bukan sesuatu kewajiban saja, saudara. Tetapi ibadah itu adalah satu kebutuhan. Kebutuhan yang utama, yang hakiki. Karena berkaitan dengan kebutuhan rohani kita. Hati kita, saudara. Dan itu sebabnya, mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita perlu memiliki satu semangat yang baru untuk kita mengejar yang berkaitan dengan kebutuhan rohani. Dan itu yang harus prioritas, saudara. Ya, saya melihat justru kebutuhan rohani ini banyak orang yang menyepelekan. Justru kalau mereka itu punya pekerjaan, mereka hal-hal yang duniawi, begitu mereka semangat. Mereka bisa berangkat pagi pulang malam untuk mencari kekayaan, saudara, secara materi. Tetapi bagaimana dengan ibadah kita? Apakah kita sungguh-sungguh punya kerinduan, keinginan yang kuat untuk kita mengejar berkat-berkat rohani di dalam Tuhan? Sebagai bukti bahwa iman kita ini berkemenangan kalau kita punya keinginan yang kuat untuk kita beribadah. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu kesetiaan. Tuhan menuntut kesetiaan kita. Karena ini bagian daripada iman yang berkenan, yang berkemenangan, saudara, adalah kesetiaan. Mari kita belajar dari setiap perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan tambahkan perkara yang besar. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dari pelayanan yang sekecil pun, kalau kita mau setia melayani Tuhan, maka Tuhan tambahkan pelayanan yang lebih besar. Apapun, saudara, bagian kita yang terkecil, mari kita belajar mensyukuri. Berkat yang sekecil apapun, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita setia menikmati berkat yang kecil sekalipun. Karena berkaitan dengan kesetiaan, dengan kasih, saudara, kesabaran. Mari kita kejar kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, saudara, kesabaran. Ini penting, Bapak Ibu. Ini bagian daripada tindakan iman. Kalau kita mau belajar sabar, ya, dalam masa-masa yang sulit seperti ini, saudara,
Tuhan mengajar kepada kita untuk kita mau lebih sabar. Jangan menonjolkan amarah kita. Jangan mengutamakan ego kita, ya, sehingga terjadinya satu perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Itu yang harus kita jauhi, saudara. Tetapi Tuhan mengajar, kejarlah kesabaran, kelembutan, kebaikan hati, untuk kita bisa hidup berbagi dengan sesama kita. Dan itulah hal-hal yang harus kita upayakan, harus kita kejar. Karena ini unsur daripada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perintah yang kedua, saudara. Perintah yang ketiga di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa bertandinglah dengan iman yang benar. Di dalam ayat yang ke-12, saudara, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertanding. Kita ada di dalam gelanggang pertandingan di dalam kerajaan sorga, saudara, yang masih ada di dalam dunia ini. Banyak saksi yang melihat iman kita sebagai orang yang percaya. Mari kita bertanding dengan iman, dengan semangat, dengan iman yang benar, saudara yang kasih Tuhan. Sebagaimana dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, saudara. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar. Kita ada di dalam arena pertandingan iman. Saudara, saya percaya orang yang ada dalam arena pertandingan punya semangat, punya kekuatan, punya ambisi yang besar untuk menjadi seorang juara. Ya, dia akan memperoleh satu mahkota, hadiah yang besar, saudara. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa kita juga harus memiliki kualitas iman yang murni, yang teruji di hadapan Allah. Iman yang diwujudkan di dalam perbuatan kita. Sebagaimana dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, saudara. Maka iman itu harus disertai dengan tindakan, dengan perbuatan yang nyata. Kenapa? Karena iman itu adalah bukti. Kalau ada dasar, maka ada bukti yang kuat secara fakta. Mari kita buktikan iman kita ini. Karena iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang berkemenangan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanding dengan iman yang benar. Sekalipun masa-masa yang sulit, saudara, banyak saksi yang melihat, mengelilingi kita, saudara. Mari kita bertanding dengan iman. Tanggalkan semua beban, semua dosa, dan kita mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dalam pertandingan itu. Dan saatnya kita akan memenangkan pertandingan itu. Dan Tuhan memberikan mahkota kehidupan orang yang mengalami kemenangan. Artinya iman itulah yang membawa dalam satu kemenangan. Ini perintah yang ketiga, saudara. Mari kita lihat perintah yang keempat, saudara, yaitu rebutlah hidup yang kekal. Di dalam ayat yang ke-12 bagian B tadi, saudara, di sana dikatakan, rebutlah iman yang kekal, hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita telah mengikrarkan iman kita di dalam pribadi Yesus Kristus adalah iman yang benar, iman yang sejati, iman yang membawa kemenangan, dan iman yang membawa hidup yang kekal. Perintah yang keempat ini, rebutlah hidup yang kekal. Makanya dalam kitab Injil Matius, saudara, pasal 24, saudara, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang sampai pada kesudahannya, saudara. Karena mereka akan memiliki mahkota kehidupan. Sampai pada kesudahannya. Itu sebabnya perjalanan hidup rohani kita ini, saudara, sampai pada satu tujuan. Jangan berhenti di tengah jalan, saudara.
Jangan berhenti di tengah jalan. Mari kita tetap berusaha dengan keras. Saya percaya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di dunia ini banyak rintangan, banyak tantangan, banyak cobaan yang kita hadapi. Iblis berusaha untuk menghancurkan iman kita di dalam Tuhan, saudara. Bahkan iblis berusaha ingin membinasakan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus yang telah mati dan bangkit, naik ke surga, itu memberikan satu bukti pengharapan, yaitu iman yang berkemenangan. Yesus yang telah menang dari maut dan bangkit pada hari yang ketiga, dia kembali kepada Bapanya, menyediakan tempat bagi kita. Mari, itulah pengharapan kita, saudara. Rebut hidup yang kekal itu. Pegang janji Tuhan dan hiduplah bersama dengan Tuhan, saudara. Saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang-orang yang sampai pada kesudahannya, dia akan memiliki keselamatan hidup yang kekal. Mari kita pertahankan iman kita. Iman kita tidak sama seperti imannya orang dunia, saudara, yang di luar Tuhan Yesus. Mari kita pertahankan. Ya, kalau boleh saya gambarkan seperti barang, saudara. Kadang-kadang ada orang yang bisa membeli barang sampai nilainya jutaan, saudara, tetapi tidak bisa merawat, tidak bisa mengelola, tidak bisa mempertahankan, saudara. Sama dengan orang yang punya iman di dalam Yesus. Mari, pada waktu kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, maka mari kita mempertahankan iman kita bersama dengan Yesus sampai pada kesudahannya. Karena firman Tuhan, perintah yang keempat ini, rebutlah hidup yang kekal. Mengapa, saudara? Hidup yang kekal itu adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Pilihan kita ada di dalam dunia ini juga akan menentukan pada hidup yang kekal. Bukan saja pilihlah, saudara, tetapi rebutlah. Ada sesuatu yang kita pegang erat, kita pertahankan, iman di dalam Yesus Kristus. Jangan kita mudah jatuh, saudara. Makanya iman yang sudah kita ikrarkan, ikrar di depan banyak orang, itulah, saudara, iman di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai iman kita ini gugur hanya karena perkara-perkara duniawi, karena jodoh, karena jabatan. Saya merasa prihatin, saudara, kalau ada anak Tuhan akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena jodohnya tidak seiman, karena jodohnya lebih kaya, karena lebih cantik, lebih ganteng, lebih hebat, begitu mudah meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Sangat prihatin, saudara. Apapun dalam keadaan kita, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pertahankan dan rebutlah hidup yang kekal itu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Keselamatan itu adalah satu kepastian bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita pertahankan. Jangan sampai kita menjual Yesus karena cinta kita ke dunia. Jangan sampai kita menjual Yesus karena kekayaan, karena jabatan, karena karir dan sebagainya, saudara. Tetapi jiwa kita tidak bisa diselamatkan. Mari, selain kita harus bertanding, saudara, tetapi rebutlah, pertahankan, saudara, pertahankan. Itu sebabnya mempertahankan piala bergilir itu tidak mudah, saudara. Dan itu terus harus berusaha dengan keras, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan piala itu. Sebagaimana kita orang percaya, kita perlu mempertahankan hidup yang kekal dari segala sesuatu tantangan. Di dunia ini banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, saudara. Ya, mungkin ada orang yang ingin memberikan harta kekayaan, kalau orang itu harus meninggalkan Tuhan Yesus, saudara. Ada orang yang menjanjikan akan hidup yang lebih makmur, lebih baik, dan lebih sukses kalau Anda tinggalkan Tuhan Yesus. Ini tawaran-tawaran duniawi, tawaran yang menyesatkan, yang kelihatannya jalannya lurus, tapi ujungnya adalah maut, binasa, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perintah yang kelima untuk mewujudkan iman kita yang berkemenangan bersama Yesus. Di dalam ayat ini dikatakan, turutilah perintah Allah dengan sempurna
sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-14, saudara, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia dikatakan dialah satu-satunya, ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Haleluya, puji Tuhan. Semua manusia akan mati, takluk kepada kematian. Tetapi Yesus Kristus, dia mati karena dosa manusia, dan dia hidup bangkit kembali. Makanya orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mungkin mati secara duniawi, tinggalkan dunia ini, dan Tuhan akan mengubah tubuh kita ini menjadi tubuh kemuliaan, dan saatnya bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk menuruti perintah Tuhan, perintah Allah, supaya hidup kita ini menjadi sempurna. Sempurna sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan kita perlu memiliki sifat-sifat pribadi Allah di dalam Yesus Kristus, supaya kita memiliki karakter Kristus, pikiran Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama. Kalau firman Tuhan ini menegaskan di bagian ini tentang sebutan Yesus, saudara, dikatakan penguasa satu-satunya, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang hidup, yang tidak takluk kepada kematian, dan penuh kemuliaan. Itulah iman yang berkemenangan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari, sekalipun dalam masa-masa pandemi seperti ini, bangkitkan semangat kita. Milikilah iman di dalam Yesus Kristus, iman yang membawa kepada hidup yang kekal. Jauhi segala macam kejahatan, saudara. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kesetiaan, kesabaran, kelembutan. Dan mari kita bertanding dengan iman, pertandingan yang benar, saudara. Serta rebutlah hidup yang kekal, pertahankan. Dan puji Tuhan, saudara, kalau kita orang yang hidup di dalam Kristus, kita dimiliki Kristus. Bukan saja kita memiliki Kristus, tapi kita dimiliki oleh Kristus. Artinya bahwa kita ini disediakan tempat yang indah di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya perlu kita pertahankan. Kita bukan orang murahan, saudara. Kita ini orang yang mahal. Artinya ditebus dengan darah yang mahal lewat kayu salib itu, menjadi umat tebusan Tuhan. Mari kita menghargai karya yang dikerjakan Yesus di kayu salib itu, yang menyediakan tempat yang layak, yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan mari kita belajar terus. Iman yang berkemenangan adalah iman yang selalu menuruti perintah Allah di dalam Yesus sampai kedatangan Dia yang kedua kali. Itu sebabnya, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengajak kepada kita, mari kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Iman kita setiap saat diuji, dimurnikan. Ya, kalau kita lihat dengan berbagai macam masalah, beban, persoalan, bahkan sakit penyakit, pandemi, itulah tujuan Allah, memurnikan, menguji, supaya kita punya kualitas iman yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat seluruhnya, dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan patah semangat. Lihatlah Yesus yang telah menang dari maut itu. Yesus yang telah sediakan tempat di sorga, memberikan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, pengharapan yang kekal. Mari kita bersama-sama kita mensyukuri bahwa iman di dalam Yesus adalah iman yang pasti membawa kepada hidup yang kekal. Pertahankan itu, pertahankan itu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan dan memberkati semua Bapak Ibu jemaat sekalian pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini setelah kami membaca, merenungkan
bahkan menghayati kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan jadikan firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi penghiburan, semangat pada saat kami selama ada di dalam dunia ini Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, cobaan, namun biarlah firman ini menguatkan kami. Kami tidak jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian yang terbaik. Kami memiliki iman di dalam Yesus. Adalah iman yang berkemenangan. Iman yang membawa kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah kita membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai rasa syukur kita, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan ini sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Apabila ada Bapak Ibu jemaat yang ingin mengembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan, mari kita persembahkan dengan sukacita, dengan sepenuh hati kita, agar persembahan ini layak. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengembalikan, memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Sambil kita akan memberikan persembahan syukur dengan diiringi pujian yang berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu bersama-Mu Bapa, ku lewati
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disampaikan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur, mengembalikan milik Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa dengan sukacita maka Allah juga akan memberkati, memperhitungkan setiap berkat yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat, sekaligus kita akan menutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Bapa kami naikkan kehadirat-Mu, Tuhan Allah yang kami sembah. Kami muliakan hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami setelah mendengar firman Tuhan dan kami telah memberikan persembahan syukur kami, mengembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan kami. Dengan sukacita kami persembahkan, kiranya Allah yang memberkati, Allah yang menyucikan, dan Allah yang memakai berkat ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Oh Tuhan, kami percaya bahwa Allah lah sumber segala berkat. Engkau segalanya bagi kami Tuhan, yang akan mengembalikan berkat ini kepada setiap anak-anak-Mu Bapa, yang dimana mereka setia memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Kami percaya semakin kami memberi, kami semakin diberkati Tuhan, dan kami tidak pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing beribadah secara virtual. Oh Tuhan, kami mendoakan kiranya Tuhan berkati keluarga-keluarga, baik itu suami, istri, dan anak-anak mereka semua. Berilah kekuatan, kesehatan, semangat Tuhan. Berkati damai, sejahtera, sukacita melimpah. Berkat kasih sayang Tuhan, berkat jasmani rohani. Tuhan limpahkan setiap anak-anak-Mu Bapa. Kalau mereka mengalami sakit, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, jamah dan bebaskan dari segala penyakit mereka, dan berikan semangat yang baru Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Bagi anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang bepergian, Tuhan juga lindungi, Tuhan sertai mereka Bapa, keluar masuknya dalam berkat penyertaan Tuhan. Juga untuk anak-anak kami dalam masa pembelajaran secara daring, Tuhan juga berkati dengan hikmat, kepandaian, kecerdasan bagi anak-anak kami, dari pendidikan tingkat dasar sampai yang ada di perguruan tinggi. Anak-anak kami yang bekerja, Tuhan juga berkati lewat pekerjaan mereka Tuhan, agar mereka tetap bersyukur. Dengan berkat itu mereka boleh mempersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan biarlah jemaat-jemaat Tuhan diteguhkan iman mereka di dalam masa-masa yang berat ini, masa pandemi ini. Kiranya tangan Tuhan terus menopang, tangan Tuhan terus memelihara dan menuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati pekerjaan, rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan terus campur tangan. Berikan penghiburan, semangat lewat Roh Kudus-Mu Bapa, agar jemaat-jemaat Tuhan semakin setia hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama dengan keluarga menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami ada di bulan Agustus, di mana kami juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus. Tuhan, kami terus mendoakan biarlah sekalipun perayaan kemerdekaan ini tidak dirayakan secara tatap muka, namun kami mendoakan biarlah bangsa negara kami ini tetap kuat, tetap kokoh. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini Bapa, dengan berkat damai sejahtera Tuhan. Jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati dari kota-kota besar, baik dari ibu kota Jakarta, ibu kota setiap provinsi Tuhan, kabupaten, kota, sampai di RT RW seluruh yang ada di Nusantara ini. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami terus mendoakan supaya pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang setia, mengabdi untuk bangsa dan negara. Mari Tuhan, pimpinlah mereka semua Bapa. Kami sebagai rakyat Indonesia, biarlah kami tetap damai. Kami memiliki sejahtera yang datang daripada Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan semangat. Dan kami rindu Bapa, setiap pekerjaan Tuhan diberkati. Hamba-hamba Tuhan diberkati, gereja-gereja Tuhan diberkati Tuhan.
Bahkan jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, supaya nama Yesus tetap ditinggikan, diagungkan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga kami yang dekat maupun yang jauh. Orang-orang yang sudah mendukung kami Tuhan, pimpinan-pimpinan kami, baik pimpinan di tempat pekerjaan, pimpinan di masyarakat kami, pimpinan yang ada di gereja kami, pimpinan yang di lembaga sinode GKIN. Juga kami mendoakan Tuhan berkati Bapa. Sekolah-sekolah teologi, sekolah Alkitab. Kiranya Tuhan juga berkati semua partner pelayanan, para misi yang bekerja sama mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati Bapa, misionaris yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan terus bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat sukacita bagi saudara-saudara kami. Tahun-tahun yang dilewati biarlah hidup bersama dengan Tuhan, diberkati jasmani rohani. Kami mendoakan Tuhan berkati Bapa. Jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin punya pergumulan secara khusus, yang tidak diungkapkan, yang berkaitan dengan kebutuhan, berkaitan dengan keuangan, rumah tangga, pekerjaan, kebutuhan. Kami mendoakan dalam nama Yesus. Tuhan berikan solusi yang terbaik. Berikan kesabaran, hidup beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang menjadi pergumulan kami dalam doa ini Bapa. Biarlah kami serahkan permohonan ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesuslah yang Maha Tahu, yang melihat kekurangan bahkan keberadaan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah bersama keluarga. Mohon berkat pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kami lalui. Tangan Tuhan terus menopang kami. Tangan Tuhan terus menuntun langkah kami. Jauhkan dari segala rencana jahat. Jauhkan dari penyakit kuasa gelap, gangguan musibah, bencana Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan diberkati, dilindungi, diteguhkan Tuhan. Dan mereka menang bersama dengan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya arahkanlah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan ingin melihat iman kita. Iman yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah, sejahtera Allah Bapa, kasih dan kemurahan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai. Memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian, memberikan kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, hiduplah bersama dengan Tuhan. Dan terimalah berkat di dalam Yesus Kristus, sumber segala berkat. Terimalah dengan sukacita. Demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Disampaikan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang tekun beribadah di tempat masing-masing. Karena ini masih dalam masa pandemi saudara. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan pulihkan keadaan ini, dan saatnya kita akan beribadah kembali ke gereja, bertatap muka, bertemu satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua perhatian, kerjasama Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati para suami, istri, dan juga untuk anak-anak semua. Biarlah hari ini, minggu ini akan menjadi hari yang penuh dengan berkat dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.